رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما التزم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam dan iman. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Menjaga lisan dari ghibah dan fitnah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan hanya soal ibadah yang tampak seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup ibadah batin dan etika dalam berucap. Salah satu bentuk ketakwaan yang sering kita lupakan adalah menjaga lisan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu penyakit lisan yang sering dianggap sepele adalah ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbuatan ini dengan perumpamaan yang sangat mengerikan. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bayangkan, Allah menyamakan orang yang suka bergosip atau membicarakan keburukan orang lain seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati, sesuatu yang menjijikkan dan tercela. Ghibah seringkali terjadi tanpa sadar, dalam obrolan santai, rapat, bahkan dalam percakapan daring di media sosial. Padahal ghibah dapat menghapus pahala amal kebaikan kita. Wahai saudara-saudaraku yang seiman, selain ghibah, penyakit lisan yang tak kalah berbahaya adalah fitnah. Fitnah berarti menyebarkan berita dusta atau mengada-ngadakan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Shadaqallahul adzim. Fitnah itu lebih besar berbahaya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Mengapa fitnah disebut lebih kejam dari pembunuhan? Karena pembunuhan hanya menghilangkan nyawa, sedangkan fitnah dapat menghancurkan nama baik, merusak kepercayaan, memecah belah keluarga, bahkan menimbulkan pertumpahan darah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada beberapa langkah praktis agar kita bisa menjaga lisan. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, biasakan diam jika tidak perlu bicara. 3. Gunakan lisan untuk kebaikan. Dan yang terakhir, jaga jari-jari kita di media sosial, karena jari juga bagian dari lisan di era digital ini.
ucapan tertulis juga dicatat malaikat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lisan kecil bentuknya, tapi besar pengaruhnya. Ia bisa menjadi sebab turunnya rahmat atau sebab datangnya azab. Maka marilah kita jaga lisan kita dari ghibah, fitnah, dusta, dan ucapan sia-sia. Gunakan lisan untuk kebaikan, sebab di hari kiamat nanti semua kata akan dimintai pertanggungjawaban. Baju putih terkena minyak, jangan lupa dicuci dan dilipat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga tausiahnya bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.